Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ergidia Bahira dari Universitas Teknologi Nusantara akan mempresentasikan materi 10 pengangguran mata kuliah ekonomi pengantar dengan dosen pengampu Pak Agung Triputranto. Pengangguran atau istilah lainnya adalah tunakarya, yaitu seseorang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada rumus perhitungan pengangguran. Rumus untuk mengetahui tingkat pengangguran adalah jumlah penganggur dibagi jumlah pekerja lalu dikalikan 100%. Sebagai contoh berdasarkan data pada tahun 2024, jumlah penganggur sejumlah 7.195.000 dibagi jumlah pekerja sebanyak 144.642.000 lalu dikalikan 100%. Hasilnya 4,98%. Jadi pada tahun 2024, tingkat pengangguran mencapai angka 4,98%. Pengangguran dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan jam kerja, lalu yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Pengangguran berdasarkan jam kerja ada 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung. Di kondisi ini, seseorang tidak bekerja karena adanya alasan tertentu. Biasanya ini untuk ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan seseorang yang sedang mengurus anggota keluarganya yang sakit. Yang kedua ada setengah menganggur, di mana seseorang yang tidak bekerja karena belum adanya pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, pengangguran terbuka, yaitu pekerja yang sama sekali tidak punya pekerjaan walau sudah usaha keras mencari pekerjaan tersebut. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya ada 7 macam. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan geografis. Yang kedua ada pengangguran konjungtural. Pengangguran ini diakibatkan naik turunnya siklus perekonomian yang ada. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh turunnya struktur ekonomi, rendahnya permintaan, dan kemajuan teknologi yang ada. Yang keempat ada pengangguran musiman. Penganggur musiman disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek. Contohnya seperti petani atau pedagang musiman. Yang kelima ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini diakibatkan imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja yang ada. Yang keenam ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini kondisi di mana tenaga kerja manusia digantikan oleh tenaga-tenaga mesin atau robot-robot yang ada. Yang terakhir, pengangguran siklus. Pengangguran siklus ini diakibatkan oleh penurunannya kegiatan perekonomian karena terjadinya resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan minat masyarakat. Berikut 4 macam penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Jadi di antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan tidak sesuai, di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Kedua, kurangnya keterampilan dan pendidikan. Banyak pencari kerja yang tidak memiliki pendidikan atau keahlian yang relevan, sehingga mereka sulit untuk bersaing di industri yang ketat. Yang ketiga, ada informasi pasar kerja yang terbatas. Pencari kerja tidak mengetahui informasi terkait lowongan kerja yang tersedia atau perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai. Yang keempat ada ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini bisa menciptakan kriminalitas dan mengganggu pengembangan ekonomi. Selanjutnya ada 2 dampak negatif akibat terjadinya pengangguran. Yang pertama bagi perekonomian negara itu menurunnya pendapatan per kapita, menurunnya pendapatan di sektor pajak, dan meningkat
banyaknya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggung kehidupan masyarakat yang kurang. Lalu ada akibat terjadinya pengangguran bagi masyarakat sekitar dan diri sendiri, yaitu ancaman perubahannya psikologi dan psikis. 2. Menurunnya skill keterampilan. 3. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan sosial dan politik. Setelah mengetahui sebab akibat yang terjadi pada pengangguran, berikut adalah cara-cara yang bisa mengatasi tingkat pengangguran yang ada. Yang pertama ada pengatasan pengangguran dengan cara struktural, yaitu meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Artinya, kalau modal meningkat, perusahaan industri akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang ada, sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran. Yang kedua adalah memindahkan perusahaan yang kelebihan tenaga kerja ke sektor industri ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini sangat efisien untuk memangkas tingkat pengangguran yang ada, karena nanti akan menumbuhkan keseimbangan antara siklus perekonomian suatu perusahaan dan ketenaga kerjaan manusia yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, menciptakan industri kerja dan membuat pelatihan kerja atau workshop supaya untuk mengisi waktu luang. Lalu yang kedua ada mengatasi pengangguran musiman, yaitu dengan memberikan informasi lowongan kerja yang ada, cepat dan tepat. Yang kedua, melakukan pelatihan keterampilan atau skill lain untuk mengisi kekosongan. Sehingga ketika pekerjaan itu datang, kita sudah ada basic skill dan tanpa harus bersaing ketat dengan kandidat-kandidat yang lain. Cara pengatasan pengangguran yang ketiga adalah dengan cara friksional, yaitu menggalangkan pengembangan sektor formal seperti industri rumahan. Kedua ada perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah untuk bisa diikuti masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris maupun sektor formal lainnya. Lalu yang terakhir dengan cara deregulasi dan debirokratisasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kandidat untuk masuk ke suatu perusahaan atau sektor industri. Lalu yang terakhir, cara mengatasi pengangguran siklus, yaitu dengan cara mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan permintaan pada suatu barang atau jasa. Lalu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa tersebut. Lalu kesimpulannya, tingkat pengangguran bisa diatasi dengan syarat tenaga kerja tidak lebih banyak daripada informasi industri lowongan pekerjaan. Jika semakin banyak sektor industri, maka semakin menurun juga tingkat pengangguran, dan tetap memprioritaskan ketenaga kerjaan manusia dibandingkan tenaga kerja mesin guna menghindari kesalahan-kesalahan teknis yang tidak bisa diprediksi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.